Segala ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, atas hadirat-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami, atas penjagaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan di setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, jika hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, atas tubuh, atas segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami tidak bisa membalaskannya Tuhan selain ucapan syukur dan datang untuk ke tempat hadiran pada saat ini Tuhan. Ini tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan Engkau yang mengurapi setiap kami, dan firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan-penguatan supaya setiap firman-Mu akan bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan Tuhan yang serba kekurangan, biarlah Tuhan yang memperlengkapi, dan nama Tuhan yang selalu ditinggikan, dan hamba-Mu semakin direndahkan. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Di nama Tuhan kita bisa berjumpa lagi untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Namun sebelumnya saya minta untuk semua teman-teman untuk tos kiri kanannya bilang Tuhan Yesus baik. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu hubungan Allah dengan manusia. Hubungan Allah dengan manusia. Namun sebelumnya mari kita akan membacakan buku Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nanti yang membacakan ayat ganjil laki-laki dan genap perempuan sampai ayat yang kelima. Manusia jatuh ke dalam dosa. Laki-laki, Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. amin. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan atau kita akan membahas tentang hubungan Allah dengan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah hubungan yang paling terpenting adalah memahami orang lain atau mengenal orang lain. Misalkan hubungan persahabatan, hubungan keluarga, tentu yang paling terpenting adalah kita harus memahami atau mengenal dengan siapa kita sedang menjalin hubungan. Betul nggak? Ya. Jadi mari kita membuka Alkitab dari Mazmur 9 ayat 11. Mazmur 9 ayat 11. Boleh salah seorang membacakan? Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau dan Amin.
Nah, artinya orang yang mengenal namamu akan percaya kepadamu dan tak akan engkau tinggalkan orang yang percaya kepadamu. Selanjutnya yaitu mengenal. Ya. Mengenal ini artinya memahami atau mempunyai hubungan yang intim atau mempunyai hubungan yang khusus kepada Allah. Itu artinya mengenal. Karena pengenalan ini artinya akan menjadi penentu perbuatan dan tindakan kita. Karena pengenalan akan Allah atau hubungan akan Allah adalah menjadi penentu perbuatan dan tindakan kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di ayat yang pertama tadi atau di ayat ini bahwa terjadi yang namanya ketidak mengenal atau keraguan kepada si Hawa dengan firman atau dengan siapa yang memberikan perintah kepada si Adam bahwa jangan memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Jangan menyentuh buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi karena dia kurang percaya atau kurang mengerti, kurang pemahaman akan apa yang disampaikan Allah kepada Adam, akhirnya dia akan karena kurang pengenalan akan Allah itu sendiri. Bukankah zaman sekarang ada hal yang sama seperti itu? Bahwa banyak anak muda yang sekarang bahwa terjerumus dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan karena ketidakpengenalan akan Allah yang sesungguhnya. Kadang dalam setiap kehidupan perjalanan hidup kita meragukan Allah. Kadang dalam setiap proses kehidupan kita ragu akan penyertaan Tuhan. Demikian dengan manusia yang pertama ini, perempuan yang pertama yaitu Hawa. Dia ingin ditipu oleh si iblis. Kalau kita lihat dalam konteks ini, dia lebih percaya omongan orang atau omongan yang dia tidak kenal dibanding dia menjalankan perintah dari orang yang sudah menjaganya, sudah menciptakannya, sudah memeliharanya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengenal siapa Allah kita. Mari kita mengenal secara pribadi. Karena pengenalan ini sangat jauh berbeda dengan tahu. Kalau hanya sebatas tahu tentang Tuhan. Kalau kita hanya tahu sebatas Tuhan, kita cukup hanya membaca Alkitab, kita cukup hanya untuk sekolah teologi. Kita sudah tahu siapa itu Allah. Tetapi mengenal Allah atau mengalami Allah itu perlu yang namanya sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan yang bagaimana? Yaitu memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki komunikasi, memiliki merasakan secara pribadi hadirat Tuhan itu. Kalau sekarang kita lagi dibentuk di tempat ini, berarti itu yang namanya tahu atau belajar tentang Tuhan, tetapi bukan mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu adalah secara pribadi, bukan asal kita sekolah Alkitab. Selanjutnya, nah, pengenalan ini juga sangat berefek dalam kehidupan kita. Boleh salah satu membacakan Hosea pasal 4 ayat 6a. Hosea pasal 4 ayat 6a. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya,
Artinya umat atau orang-orang yang diciptakan Tuhan itu binasa karena tidak mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Bukankah seperti itu si Hawa? Manusia itu jatuh dalam dosa karena tidak mengenal Allah secara utuh atau tidak yakin sepenuhnya kepada perintah yang sudah disampaikan. Akhirnya berpaling karena ada tawaran ini, mungkin tawaran ini karena bagus, tawaran ini mungkin kalau kamu nanti udah makan kamu menjadi seperti Allah. Berarti kan ini kan manusia untuk menjadi sempurna itu, untuk yang lebih sempurna itu sangat tinggi banget. Tetapi mengikuti proses itu, kadang manusia mengeluh, cemas akan proses-proses yang akan terjadi. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, barang siapa yang taat sampai akhirnya, itulah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Lanjut, apa yang bisa kita lihat dari ayat 1 sampai ke 5 ini, yaitu ragu akan Tuhan. Ragu karena apa? Karena tipu daya si iblis mengatakan Allah itu bukan Allah yang baik. Dia mengatakan kepada si Hawa bahwa sekali-kali kalau kamu udah makan itu kamu tidak akan mati, melainkan kamu menjadi sama seperti dengan Allah. Wow, amazing. Mungkin kalau kita ditawarkan sekarang bahwa mungkin jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Nah tiba-tiba ada orang yang baru, orang ketiga dikatakan bahwa ini lakukan ini. Nanti kalau kamu udah lakukan ini, kamu begini dan kamu begini. Lebih instan, lebih cepat prosesnya dibanding mengikuti proses itu. Pertanyaannya yang sering timbul dalam pikiran bahwa jika seandainya manusia yang pertama tidak memakan buah pohon itu, apakah mereka bisa sempurna sama seperti dengan Allah? Kalau menurut saya bahwa mereka sempurna. Karena kenapa? Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Dan roh yang ada dalam tubuh manusia pada saat diciptakan itu adalah roh Allah itu sendiri, yaitu suci. Tetapi karena mereka sudah jatuh dalam dosa, manusia itu sudah jatuh dalam dosa, akhirnya roh Allah itu mati dalam hidup mereka. Artinya roh yang suci itu sudah mati dalam hidup mereka sejak mereka melanggar dari perintah Allah itu sendiri. Mati karena kenapa? Karena keraguan akan Allah tadi, karena keraguan akan firman Tuhan tadi. Itu yang keraguannya itu terambil dari ayat 4 dan 5. Dia ragu akan pernyataan Tuhan yang di Kejadian 2:17 ayat 17. Yaitu tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau makan pastilah engkau mati. Harusnya kalau ada orang yang atau Tuhan sudah mengatakan hal itu kepada Adam dan Hawa, harusnya mereka takut. Harusnya mereka nggak mau mendengar kata orang atau kata-kata yang baru dibanding dengan kata-kata yang sudah mereka kenal jauh lama sebelumnya. Mereka udah kenal Tuhan, mereka udah bersama-sama dengan Tuhan. Mereka langsung komunikasi face to face. Artinya, tetapi karena keraguan dalam diri mereka, akhirnya mereka lebih mendengar atau lebih tergoda dengan kata-kata yang mereka tidak kenal. Karena tawarannya bagus, menarik. Tetapi teman-teman, untuk itu sangat pentinglah yang namanya pengenalan akan Allah.
Lanjut. Di zaman sekarang juga ada yang namanya keraguan. Apa itu yang peristiwa yang sama seperti peristiwa yang kita baca, yaitu kurangnya pemahaman akan Alkitab. Di Bilangan pasal 15 ayat 32 sampai 36 ya. Di situ dirangkum bahwa orang yang tidak memahami atau orang yang melanggar perintah atau aturan Sabat akan dipermalukan dengan kejam. Di Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Karena terkadang kita hanya membaca tapi kita tidak merenungkan. Kita hanya sebatas tahu ini kita iya. Tapi pertanyaannya bahwa bagaimana kita menghidupi atau mengenali Alkitab ini yang sesungguhnya, atau yang menyampaikan firman itu sesungguhnya. Terkadang kita merasa bahwa banyak orang sekarang merasa bahwa kayaknya hukum Taurat itu mengikat, kayaknya hukum Taurat itu kayak membuat hidup kita itu terikat, tidak bebas, atau apa-apa salah, sehingga banyak orang yang mencari jalan pintas, jalan yang lebih mudah, karena tidak ada aturan, tidak ada larangan, bebas pokoknya. Makanya sekarang banyak anak muda atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan tapi mencari yang lain lagi. Kenapa? Karena tidak mengenal sepenuhnya Alkitab ini. Mereka tidak tahu bahwa tujuan daripada hukum Taurat itu adalah supaya dosa kita menjadi jelas dan nyata. Hukum Taurat bukan ada untuk menyiksa kita atau untuk mengikat kita atau membuat kita tidak bebas. Tetapi hukum Taurat ada untuk menyatakan atau membuat dosa-dosa kita itu menjadi jelas dan nyata. Kita lihat sehingga kita bisa bertindak hati-hati, melangkah hati-hati, mengambil keputusan hati-hati. Ya, jadi karena hukum Taurat ini memberi kita sebuah pengertian, mengajar kita, memberikan kita pemahaman. Makanya kalau hukum Taurat pada Perjanjian Lama itu sangat bisa dikatakan bahwa hampir semua orang tidak bisa melakukannya. Lanjut. Karena semua orang tidak bisa melakukan hukum Taurat, makanya Allah datang untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Karena kenapa? Karena manusia itu manusia yang sudah lemah. Artinya roh yang suci yang ada dalam diri mereka sudah mati. Seperti yang dikatakan Tuhan tadi bahwa jika engkau memakan buah pohon itu akan engkau mati. Bukan mati secara jasmani, bukan, tapi mati secara rohani atau mati secara roh yang suci itu. Ya, sehingga karena roh itu sudah mati, ya, atau roh yang suci itu sudah mati di dalam tubuh manusia itu, sehingga Allah sendiri, karena manusia itu tidak bisa mendamaikan dirinya dengan Allah, karena manusia itu tidak bisa melakukan semua hukum Taurat yang tadi, ya, sehingga Allah datang dengan sendirinya, ingin mendamaikan manusia itu dengan dirinya. Karena manusia itu manusia yang lemah, manusia tidak bisa mendamaikan atau datang di hadapan Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah
kasih. Artinya Allah itu kasih, Allah itu penuh kasih. Jadi mari, kalau Allah sudah mengasihi kita saat ini, mari kita berbuat kasih juga kepada sesama kita. Seperti kesimpulan daripada hukum Taurat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan kasihi juga sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Jadi buat apa kita tidak mengasihi orang lain? Buat apa kita tidak memaafkan orang lain? Buat apa kita menjengkelkan orang lain? Padahal hanya kita yang hanya hasil daripada kasih sayang. Makanya kita harus sadari bahwa kita ada saat ini semuanya karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Untuk itu marilah kita berbuat kasih kepada sesama kita. Kita jangan menyimpan dendam di dalam hati kita. Kita jangan menyimpan segala sakit hati dalam hidup kita. Tetapi marilah kita memaafkan seperti Tuhan sudah memaafkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat-saat ini kita merasakan yang namanya keraguan-keraguan itu. Ya wajar, karena kita kan manusia. Biasanya kalau saya itu misalkan saya mempunyai kesalahan, misalkan kemarin saya punya ikut les, tiba-tiba guru lesnya udah menunggu setengah jam. Terus dia marah-marah. Terus dia bilang, "Pak, maaf Pak, namanya manusia, ya tidak sempurna." Akhirnya apa? Melandaskan ketidaksempurnaan untuk menutupi kesalahan. Ya. Terkadang kita sekarang ini melandaskan ketidaksempurnaan kita itu untuk menutupi kesalahan kita. Harusnya tidak begitu. Harusnya kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih, banyak di luar sana yang menanyakan, apakah Tuhan itu masih ada sampai sekarang? Atau apakah Tuhan itu masih memperhatikan orang-orang di sekitar kita atau memperhatikan saya? Ada satu ilustrasi yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua, bahwa di suatu tempat ada seorang pendeta dan tukang cukur. Suatu hari pendeta ini datang ke tukang cukur untuk mencukur rambutnya, membersihkan rambutnya. Terus tiba-tiba si tukang cukur ini bertanya kepada pendeta ini. Ya, dia udah tahu bahwa yang dia sedang cukur itu bahwa Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta berarti udah tahu semua tentang Alkitab lah, misalkan contoh gitu. Terus dia tanya kepada pendeta ini, katanya, "Pak Pendeta, apakah Tuhan itu masih ada sampai sekarang?" Jawab pendeta itu katanya, "Ada." Terus si tukang cukur ini bilang, "Kalau Tuhan ada sampai sekarang, kenapa masih ada orang yang dulu sana yang berkesusahan, yang memiliki dendam, yang memiliki sakit hati, yang yang meminta-minta, yang memiliki kekurangan? Kenapa masih ada itu kalau seandainya Tuhan itu ada? Kan Tuhan itu mempunyai segalanya, yang punya segalanya." Terus pendeta itu bingung. Ya, karena dilema itu sangat sulit untuk dijelaskan secara logika saja. Akhirnya pendeta itu bilang, "Iya ya." Singkat cerita, selesai dicukur rambut, karena pendeta itu bilang dia nggak bisa jawab ya pertanyaan si pendeta, karena pendeta itu lihat juga bahwa di sekelilingnya itu masih banyak orang-orang yang belum berkecukupan, banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang terjadi segala sesuatu yang terjadi, ada yang bunuh diri dan seterusnya.
Intinya lingkungan sekitar itu tidak baik-baik saja atau banyak kekacauan. Makanya Pak Pendeta itu agak ragu menjawab pertanyaan si tukang cukur ini. Singkat cerita, Pak Pendetanya keluar. Terus Pak Pendeta itu lihat sekelilingnya. Tiba-tiba Pak Pendeta itu melihat seorang pemuda yang gondrong. Terus Pak Pendeta itu bingung. Terus Pak Pendeta masuk lagi di dalam ruangan si tukang cukur tadi. Dia tanya, apakah di sini masih ada tukang cukur? Akhirnya tukang cukur itu marah. Marah kenapa? Kan ini saya tukang cukurnya. Saya sudah lama di sini, udah bertahun-tahun saya di sini. Kok tanya siapa tukang cukur? Saya tukang cukur. Orang barusan saya membersihkan kepala Bapak. Kok tanya? Akhirnya apa saudara yang terkasih? Pak Pendeta bilang, kalau memang benar di sini ada tukang cukur, kenapa di luar pintu sana masih ada yang gondrong? Akhirnya pemuda itu kaget. Orang pemuda itu belum datang ke sini, Pak Pendeta. Gimana saya cukur dia, gimana saya bersihkan rambutnya, padahal dia belum datang ke tempat ini untuk minta untuk dicukur. Pak Pendeta itu bilang, sama dengan Tuhan tadi. Artinya apa, teman-teman? Bahwa Tuhan ada, cuman kita belum datang ke hadapan. Artinya Pak Pendeta itu bilang kepada pemuda itu, sama dengan orang-orang di sekeliling yang tadi, bahwa Tuhan itu ada, cuman apakah orang itu sudah datang di hadapan Tuhan, atau sudah mengaku, atau sudah minta tolong kepada Tuhan atau tidak? Itu pertanyaannya. Bukan pertanyaannya apakah ada Tuhan atau tidak, tetapi pertanyaannya adalah kita sudah datang kepada Tuhan atau belum? Atau kita hanya berendam saja? Atau kita hanya menjalani saja? Atau kita hanya hidup dalam keputusasaan aja? Atau kita hanya mengeluh saja? Teman-teman, jangan tanya apakah Tuhan masih ada, tetapi tanya apakah saya sudah datang ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Sama dengan tukang cukur tadi. Bagaimana si tukang cukur mencukur rambut si gondrong itu, padahal dia belum datang untuk minta untuk rambutnya dibersihkan? Bukankah sama seperti dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan memberikan kita sesuatu yang kita ingini, padahal kita hanya tidur, kita hanya diam, tanpa kita melakukan tindakan, kita datang di hadapannya. Kita hanya mengeluh, oh ini banyak tugas, oh ini banyak sekali uang makan, administrasi dan seterusnya. Padahal kita tidak berserah kepada Tuhan, kita tidak memohon kepada Tuhan, kita tidak memohon pertolongan Tuhan. Kita hanya ada dalam keputusasaan, mengeluh dan mengeluh terus. Sehingga bodoh artinya kita tidak tahu, padahal Tuhan sudah menjanjikan bahwa jangan pernah takut. Jika kita hidup di dalam Tuhan, jika kita menghidupi Tuhan, atau roh kita bersatu dengan Tuhan melalui dengan komunikasi kita, kehidupan kita sehari-hari, otomatis dia mengatakan bahwa jika engkau hidup di dalam Aku, minta saja apa yang kau minta di dalam Bapa, maka akan diberikan kepadamu. Bukankah itu janji Tuhan, teman-teman? Harusnya kalau kita sudah mengenal Tuhan yang mengatakan hal demikian, harusnya keraguan tidak ada dalam hidup kita. Harusnya kebimbangan tidak ada dalam hidup kita. Harusnya sakit hati tidak kita simpan dalam hidup kita. Harusnya keputusan asaan nggak ada. Tetapi karena Tuhan harusnya kalau kita sudah mengenal dengan benar Tuhan kita, harusnya kita berpegang atas pengenalan kita akan Tuhan. Teman-teman, ayat penutup untuk kita, Yesaya 44 ayat 22. Ayo kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah
melanggar atau tetap dalam keputusasaan. Jangan lagi melandaskan kelemahan kita atau dengan ketidakberdayaan kita, dengan kita manusia berdosa, kita itu menjadikan sebagai alasan untuk tidak hidup di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa Aku telah menghapuskan segala dosamu dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Ya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Untuk itu teman-teman, ayo kenali Tuhan dan aku kenali Tuhanku secara benar, karena itu menjadi penentu perbuatan dan tindakan kita. Kesimpulannya untuk kita, ya, mari kita lebih lagi memahami, mengenal siapa Tuhan kita yang kita sembah, supaya kita tidak tertipu, ya, supaya kita tidak tertipu dengan tipu daya si iblis, ya. Karena pengenalan akan Tuhan dengan benar adalah keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau izinkan kami untuk kami bisa renungkan, untuk kami lebih dan lebih lagi Tuhan mengenal Engkau yang sesungguhnya, supaya kami tidak bisa digodai oleh iblis, oleh dunia-dunia yang begitu jahat ini Tuhan. Dunia sekarang sangat jahat Tuhan. Berikanlah kami kekuatan Tuhan, mampukanlah kami untuk tidak berlandaskan lagi tentang kelemahan kami, tentang keberdosaan kami Tuhan. Tetapi kami mengandalkan Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah firman-Mu yang selalu mengajar kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Jadi kita semua dilahirkan kembali. Kondisional kita yang sudah buruk, kotor, bau, buruk, kotor, bau. Bukan hanya kusam sudah tua, tak berguna lagi. Tak berguna. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada Profesor Dr. Nicodemus, ahli Taurat, orang Farisi, dia sudah kenyang dengan belajar agama. Dia ahli Taurat, dia orang Farisi, dia pemuka. Tuhan berkata, Profesor Doktor mau diajar lagi, repot. Macam ini diajar lagi, otaknya udah penuh, nggak ada lagi tempat kosong di kepalanya. Maka kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat. Baginya udah gelap semua, udah gelap, udah bau,
yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita ini udah nggak ada kita ini. Hanya ada nama. Nama. Namanya. Ya. Namanya sudah tua. Sudah. Tuhan taruh di belakangnya, tidak kelihatan lagi. Karena apa? Ciptaan baru. Ya, 7 perkataan Tuhan di kayu salib. Perkataan Tuhan itu membuat kita segala sesuatu yang ditiadakan, dihilangkan, dilupakan. Sekarang kita semua sudah tahu ya itu, sudah mengetahui. Maka kalau sudah dikatakan jangan, ya janganlah. Jangan. Tuhan sudah dalam 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan itu, ya itu aja. Tapi Tuhan datang memberikan keteladanan atas semua sifat perilaku yang lama itu, yang tidak baik itu, dengan sifat perilaku baru. Tuhan bukan hanya mengatakan begini saja, enggak, dia datang menjadi manusia sejati, seperti yang mau kita seperti dia, maka dia datang. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dalam keadaan kita mau mengiring dia, dalam keadaan kita mau seperti dia, tidak begitu. Tidak hanya omong saja Tuhan. Tidak hanya omong. Itu sebabnya dia mau menjadikan kita seperti dia. Nah, itu buku dah. Nih loh, ini betul ini. Supaya kalau udah ya, udah itu.
Minum ini, minum. Minum. Tidak hanya tubuhnya dan darahnya, Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Nafas itu. Jadi kita, jadi Tuhan itu memompakan nafasnya ke lubang hidup kita, ke pernapasan kita, supaya kita menjadi makhluk seperti Dia. Bagaimana ya? Hebat kan? Hebat. Jadi Tuhan itu begitu rupa mendamaikan kita dengan Dia yang menciptakan dan mengasihi kita seperti dirinya. Dialah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, Dia dengan dirinya dan samakanku, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dia penuhi kita. Oh, sampai penuh. Kita ini dipenuhi. Atau kita menjadi kepenuhan. Jadi setelah kita, nah ini dia udah mau kerja mereka, mau mengerjakan ya. Nanti habis itu ke tempat yang lebih kumuh lagi. Pria-pria yang tempat yang sampai terus betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Diharapkan kalian berdoa baik-baik supaya dua hal kita miliki. Satu, tempat praise and worship, tempat yang lebih nyaman, dan ada lab schoolnya, ada latihannya. Jadi praise and worship kita oleh pelatih yang akan, tentu ya kita doakan juga siapa yang melatih kita untuk melakukan praise, worship,
dan melatih kita untuk mengekspresikan. Jadi di dalam ruangan praise and worship itu kita dipenuhi. Penuh. Lalu di lab sekolahnya kita mengekspresikan yang Tuhan kehendaki kita berbuat. Itu harus didoakan. Sudah bisa melongo, bodoh itu, bodoh. Udah diajari bodoh. Harus dimohonkan dengan hati nurani yang murni kepada Dia yang berikan kita urapan. Kita boleh nyanyi ya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Tuhan hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Jadi kalau kita hanya berdua biasa, ya kata biasa saja. Aduh, semua menjadi sungguh-sungguh. Siapa tahu yang mendapat urapannya. Tiada mustahil bagimu. Oh, tiada mustahil bagimu. Maka harus sungguh-sungguh. Dan penawarannya mudah kan, tidak sulit. Nanti berdua harus lahir dari iman. Harus lahir doa yang lahir dari iman, bukan dari nafsu, bukan dari iman, ya kan? Ketawa lo. Seriuslah kita ya. Ya Bu. Siapa tahu kita dikasihani. Amin. Tidak ada jaminan. Karena siapa yang lihat hati, hanya Dia adalah roh. Dia adalah kasih. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Silakan. Ya kan? Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita pada petugas persilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan kami telah melaksanakan setiap segala aktivitas kami, ibadah kami Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan setiap segala pokok-pokok doa kami Tuhan, dan berdoa buat bangsa dan negara kami. Memberkati bangsa Indonesia, bangsa di mana tempat kami tinggal Tuhan. Akhirnya memberkati pemimpin-pemimpin kami, presiden kami,
dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kau memberkati aparat-aparat keamanan Tuhan, bila mereka boleh mengamankan negara kami dengan hati yang tulus dan dengan penuh sukacita. Yang berdoa Tuhan buat segala kebutuhan negara kami, biar memberkati. Engkau tuntun Tuhan negara kami supaya negara kami boleh terus bersatu hati untuk membangun negara ini. Tuhan memberkati setiap segala orang-orang yang membutuhkan di luar sana Tuhan, di mana mereka yang masih belum percaya Tuhan, bila kiranya Engkau memberkati mereka, tuntun mereka supaya boleh percaya kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati negara kami ini. Kami juga berdoa buat STT KSM Tuhan, di mana STT ini tempat kami untuk melanjutkan pendidikan kami dan tempat kami belajar akan firman Tuhan. Memberkati STT ini, gedung kami ini Tuhan, memberkati pendiri kami Pak Moses dan juga Ibu Norma Tuhan, yang memberkati di masa tuanya, memberkati Tuhan segala pergumulannya, keluarga besarnya, anak cucunya Tuhan, memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati dosen, staf dan sesti Tuhan yang mengajar di tempat ini, yang bekerja di tempat ini Tuhan, memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, pelayanan mereka Tuhan, memberkati setiap segala pergumulan mereka Tuhan. Dan juga berdoa buat ibu asrama kami dan bapak asrama kami, memberkati keluarganya Tuhan juga, dan juga pekerjaannya, setiap segala pergumulannya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa buat kakak semester 8 yang sedang berbel Tuhan, dalam mereka, di mana mereka pun berada, dalam menjadi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa buat seminar sekolah minggu profesional yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 April tahun 2023 ini Tuhan. Bila rencana ini boleh dilancarkan dan boleh menjadi seminar yang berkualitas Tuhan. Kami juga berdoa buat Rakernas GSA di bulan ini, bila kiranya Kau memberkati, memberikan kelancaran Tuhan di Rakernas ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat renovasi ruangan kelas dan juga pembangunan ruang lab school dan juga praise and worship Tuhan, dengan memberkati setiap dana-dana yang dibutuhkan. Engkau mencukupkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berucap syukur buat kami semester 2, semester 4 dan semester 6 Tuhan yang masih berada di tempat ini. Memberkati pergumulan kami, perkuliahan kami Tuhan, setiap segala tugas-tugas kami. Memberkati Bapak segala pergumulan kami, keluarga kami, memberkati. Terima kasih Bapak, kami berucap syukur. Kami juga berdoa buat PT SAJ Tuhan, di mana PT ini boleh menjadi sponsor tempat ini Tuhan. Memberkati PT ini Tuhan, bila PT ini boleh dimajukan lagi, boleh menjadi PT yang sukses Tuhan, yang membawa segala pekerja-pekerja, staf dan juga pendirinya Tuhan, memberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur bila PT ini boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan, memberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing, yang keluarga kami tempat ini Tuhan, memberkati kedua orang tua kami, sanak saudara kami Tuhan, adik kakak kami, memberkati dimanapun mereka berada Tuhan, pekerjaan mereka, langkah kaki mereka, memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, apa yang mereka kerjakan boleh membuahkan hasil yang luar biasa. Berkati mereka yang bersekolah Tuhan, berkati setiap mereka juga bekerja Tuhan, bila mereka menghasilkan hasil yang memuaskan Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kesehatan, lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapak. Kami juga berdoa buat orang-orang di luar sana yang membutuhkan Tuhan, yang masih berkekurangan, memberkati mereka berkecukupan Tuhan, mereka yang membutuhkan tempat tinggal, mereka yang membutuhkan makanan saat ini Tuhan, memberkati mereka, menjamah mereka Tuhan, dan berikan berkat buat mereka Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan doa ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jemaat semua disilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
selesai. Saya persilakan kepada Baik, jika ada pengumuman dipersilakan. Mengumumkan. Gimana? Jika ada pengumuman kan? Mengumumkan. Besok hari apa? Nah, kita datang besok beribadah. Mungkin agak katutak mereka di atas kan? Kita di belajar. Atau yang kedua, tidak ada di sana yang seperti ini yang slide. nah, ya titiklah lagunya yang agak ada yang gembira, hati yang gembira, ada